Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan Jumat yang berkah ini, kita semua masih dapat berkumpul kembali di dalam majelis YouTube kita sesuai dengan apa yang Abu Samil sampaikan, dan insya Allah di setiap Jumatnya Abu Samil akan menghadirkan khutbah Jumat sebagai sebuah nasihat untuk kita semua. Para jemaah rahimakumullah, YouTuber yang berada di rumah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah memasuki tahun baru Hijriah, tahun 1445 Hijriah, di mana tahun ini kita jadikan momen untuk mengintrospeksi, mengevaluasi diri kita sendiri, menganalitik apa yang sudah kita kerjakan selama hidup ini. Tentunya kita mengevaluasi diri dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam mari kita curahkan, kita hadiahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau, berkat rahmat beliau, kita semua bisa hidup dengan cahaya beliau. Kita semua bisa menikmati apa yang telah Rasul wariskan kepada kita. Dan alhamdulillah pada sampai detik ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita ibadah dengan cahaya yang Rasul berikan kepada kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini Abu Samil akan menyampaikan 3 dosa besar yang langsung Allah berikan azabnya baik di dunia maupun di akhirat. Apa saja dosa-dosa tersebut? Yang pertama adalah dosa merampas hak yang bukan milik kita, atau yang lebih jelas merampas hak orang lain. Diberitakan di zaman kenabian bahwasanya ada seorang preman yang merampas ikan seorang pelayan. Dia mengambil paksa ikan yang didapati oleh pelayan tersebut, nelayan gitu ya, dan dia mengambil ikan yang paling besar. Setelah dia membawa ikan tersebut, alhasil Allah menjadikan ikan tersebut menggigit satu jari di antara jari-jari yang lain, sehingga jarinya berdarah. Dari luka tersebut menjalar pada telapak tangannya, kemudian menjalar pada pergelangan tangannya. Ia merasa
heran kenapa ini bisa terjadi. Dari luka yang kecil menjalar menjadi luka yang besar, sehingga menjalar pada lengannya, sehingga menjalar pada siku dan pergelangan tangan. Suatu ketika ia berjumpa dengan seorang ulama. Ulama tersebut menyampaikan, wahai preman, engkau datangi orang yang engkau rampas ikannya tersebut, nelayan yang engkau ambil ikannya. Kemudian preman ini pun mencari nelayan tersebut, dan akhirnya ditemukan. Si preman memohon meridoi, ya, nelayan tersebut minta diridoi dari apa yang ia makan, dan nelayan tersebut meridoinya, memberikan maaf. Dengan seketika tangan yang dalam kondisi rusak, busuk, itu seketika hilang. Subhanallah. Ya. Lalu yang kedua, dosa yang kedua yaitu seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yang dimana di dunia ia selalu dalam kondisi harta yang kekurangan, rezekinya sempit, rumah tangganya berantakan, harta banyak tapi tidak berkah, jabatan banyak tapi tidak pantas didapatkan, karena jabatan tersebut selalu menjadi ladang maksiat untuk dirinya. Allahumma firli wali walidina warhamhuma kama rabbawna shaghira. Segeralah minta maaf kepada kedua orang tuamu, karena apabila ini engkau lakukan sampai di hari tua, maka hidupmu tidak akan pernah bahagia, hidup anakmu tidak akan pernah bahagia. Karena ketika engkau mendurhakai orang tua, maka anakmu nanti akan mendurhakaimu. Wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang kedua ini sangat penting untuk kita jaga agar tidak terjadi pada diri kita. Yang ketiga, mari kita ngopi dulu, ya, santai. Khutbahnya sambil ngopi, khutbahnya di rumahnya. Alhamdulillah. Kalau khutbah yang di masjid tidak bisa minum, kita bisa minum air putih juga, ataupun kopi, ya, karena khutbah di masjid tidak diperbolehkan minum air putih, bukan ceramah biasa, ya, karena itu termasuk bagian rangkaian ibadah. Nah kalau di rumah nih ya kita santai gitu ya. Lalu yang ketiga, apa saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa memutuskan tali silaturahim. Ya, memutuskan tali silaturahim. Silaturahim ini sangat bahaya buat diri kita. Jangan sampai kita melakukan permusuhan di antara saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, kepada tetangga kita. Dan apabila kalian ingin membagikan rezeki yang kalian miliki, kelebihan rezeki, ya, jangan di luar sana, jangan di luar sana. Cari dulu di keluarga kita, cari dulu di keluarga kita, di daerah sekitar kita. Kalau tidak ada yang mampu, maka itu yang wajib untuk kita berikan, ya, daerah tempat sekitar kita yang tidak memiliki apa-apa, maka di situ bisa kita bantu. Nggak perlu keluar mencari pahala, itu nggak perlu jauh-jauh, di daerah sekitar kita, di keluarga kita, ya, yang paling penting, ya. Jadi yang ketiga ini adalah jangan kita memutuskan tali silaturahim. Nah,
Kesimpulannya adalah dari ketiga dosa yang azabnya Allah berikan di dunia dan akhirat, teman-teman YouTuber yang ada di dunia online, apabila kalian melakukan suatu kesalahan, menjudge orang, kalau itu terasa dalam kehidupanmu, terasa ada sesuatu yang berbeda, maka kalian cari orang yang Anda sakiti, orang yang Anda cecar, perkataan-perkataan kalian tidak pantas diucapkan di dunia medsos ini, pasti akan dimintai oleh Allah pertanggungjawabannya. Sekalipun konten yang kalian buat yang berkaitan dengan hiburan, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk channelnya Abu Sami Tutor. Apakah yang disampaikan itu sesuai dengan dalil Quran atau dari ide-ide sendiri? Itu semua akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, mari kita jaga hubungan baik kita sesama orang tua yang telah meninggal. Doakan semoga beliau ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jangan kita putus tali silaturahim terhadap keluarga kita, kepada kakak kita, bibi kita, atau kita terputus terhadap orang tua kita. Nauzubillah min dzalik. Semua nauzubillah min dzalik. Dosanya sangat besar. Mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 3 cara. Ya, sebagaimana Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, yang pertama kita benci perbuatan di masa lalu, yang kedua tinggalkan, dan yang ketiga jangan lagi diulangi perbuatan tersebut. Niscaya hidup kita akan selalu dalam keadaan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu saja. Barakallahu fiik. Apa yang saya berikan semata-mata untuk menasehati diri pribadi, sebagaimana khatib mewasiat kepada dirinya, kepada jamaahnya, ya, agar selalu dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan kepada Allah sangat penting untuk diri kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.